Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Setelah mengatur segalanya, Mu Menggu, Sue Zian dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun dan pergi mengasingkan diri. Tan Yun, Shen Subing, dan Shen Suzhen, mereka bertiga melayang ke udara bersama-sama, dan datang ke alam rahasia kecil dengan radius 300.000 li di alam rahasia jiwa ilahi. Dalam perjalanan, Shen Subing memberitahu Shen Suzhen tentang identitasnya di kehidupan terakhir dan Tan Yun. Mendengar ini, Shen Suzhen terkejut, tidak pernah menyangka bahwa saudara perempuan dan iparnya begitu terhormat. Setelah mereka bertiga datang ke wilayah rahasia kecil, mereka memilih tempat geomantik yang berharga, dan mengubur peti mati es Jiu Feng. Sebelum pemakaman, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti seluruh alam rahasia, memungkinkan semua monster tingkat rendah meninggalkan alam rahasia dan pergi ke alam rahasia kecil lainnya. Karena jika Anda tidak pergi, dinginnya peti mati es Jiu Feng akan mengubah monster-monster tingkat rendah di alam rahasia ini menjadi patung es dan mati. Setelah peti es Jiu Feng memasuki tanah, segera, es mulai terbentuk di tanah, dan lapisan es menyebar dengan cepat menuju wilayah rahasia 300.000 mil. Udara dingin mengamuk di seluruh dunia, dan setelah hanya setengah jam, seluruh alam rahasia kecil berubah menjadi gletser yang bergulir. Setelah itu, ketiga Tan Yun meninggalkan alam rahasia kecil dan mendirikan monumen batu di pintu masuk alam rahasia kecil. Tablet batu itu bertuliskan, Alam Rahasia Suaner. Tanpa izin Tan Yun, siapapun berani masuk dan menghancurkan seluruh klan. Penanda tangan, Tan Yun. Setelah itu, Shen Subing dan Tan Yun berciuman selamat tinggal, dan kemudian pergi untuk mundur bersama Shen Suzhen. Tapi Tan Yun sendirian, dan datang ke gunung di sebelah kiri di bawah pintu keluar alam rahasia jiwa. Wow, jubah ungu Tan Yun memburu ke udara dan terbang menuju pesona alam rahasia paling kosong di alam rahasia jiwa. 10 juta li, 30 juta li. Ketika Tan Yun datang ke langit 80 juta li, dia menyentuh penghalang rahasia yang keras. Tan Yun segera mengorbankan harmoni flame. Setelah dia memanipulasi api harmoni menjadi bola api setinggi 500 kaki, itu dicetak pada penghalang rahasia dan mulai membakar penghalang rahasia. Seperti yang kita semua tahu, setelah kekosongan rusak, itu adalah celah ruang gelap, dan setelah memasuki celah ruang, Anda akan berada dalam badai turbulensi spasial. Kekuatan turbulensi spasial sangat kuat, dan dapat dengan mudah dihancurkan, alat abadi tingkat rendah di mulut seorang biarawan di pesawat fana. Selain itu, sering ada badai turbulen yang tak tertandingi dan gelombang air yang bergejolak di turbulensi ruang angkasa. Karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada yang berani memasuki turbulensi luar angkasa. Alam rahasia adalah produk langit dan bumi, dan alam rahasia berada dalam badai turbulensi spasial. Misalnya, alam rahasia jiwa ilahi memiliki luas 15 juta li, tetapi dalam turbulensi ruang gelap, itu tidak sekecil debu. Oleh karena itu, bahkan jika musuh berani menunggu lama di badai luar angkasa yang bergejolak, mereka pasti tidak akan menemukan keberadaan alam rahasia. Jika seorang biksu kuat dan ingin membuka terowongan ruang waktu ke alam rahasia Huangfu, ia harus terlebih dahulu memiliki kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Jika biksu tidak memiliki kualifikasi ruang dan waktu 2 tingkat, maka bahkan eklosion realem Dzogchen tidak akan dapat membuka terowongan ruang waktu. Karena ketika membuka terowongan ruang waktu, pertama-tama gunakan kekuatan domain ruang dan waktu, atau kekuatan surga, untuk membentuk ruang waktu independen di badai turbulen ruang, dan perbaiki ruang waktu dan koridor independen di ruang angkasa, badai yang bergejolak. Oleh karena itu, para beku dengan kualifikasi dual ekstrim non-waktu dan ruang tidak dapat membuka terowongan ruang waktu. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, susunan teleportasi ruang waktu 2 arah yang cocok dengan terowongan ruang waktu diatur di 2 pintu keluar terowongan ruang waktu. Pada saat itu, para biarawan dapat membuka batu roh tertinggi dan dapat mengirimkan bola balik segera. 1 jam kemudian, penghalang rahasia mulai retak di bawah nyala api Hongmeng, dan kemudian ada celah 500 kaki. Badai yang bergejolak di ruang gelap di celah itu seperti hantu dan serigala yang melolong, sangat suram. Tan Yun segera menggunakan badan air Hongmeng, mengubahnya menjadi raksasa 200 meter, melayang ke udara, menjulurkan kepalanya keluar dari celah di penghalang rahasia. Berdengung. Dalam pikiran Tan Yun,
kekuatan domain luar biasa yang mengandung 11 atribut dimuntahkan dari tubuhnya dan berubah menjadi terowongan berdiameter 500 meter dalam badai turbulensi spasial, yang terhubung dengan celah penghalang rahasia. Kemudian, di dalam terowongan yang dibentuk oleh kekuatan domain Hongmeng, kekuatan ruang dan waktu menyembur keluar. Waktu dan ruang bergabung untuk membentuk waktu dan ruang independen di terowongan. Setelah itu, Tan Yun melayang di koridor ruang waktu dengan diameter 500 kaki, terbang ke depan sambil terus melepaskan kekuatan domain Hongmeng untuk membuka koridor ruang waktu. Ketika Tan Yun membuka 1 juta li, kekuatan spiritual di tubuhnya habis, dan dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan alam Hongmeng. Jadi, dia mengorbankan menara suci Linglong yang tergantung di terowongan ruang waktu, dan dia memasuki lantai 12 untuk memulihkan kekuatan spiritual. Sekarang Dewa Naga Emas Singa, Moer, dan Raja Beruang Naga Tianluo sedang berlatih retret di lantai 2 hingga 11. Di lantai 12 tempat Tan Yun berada, dia berlatih di luar selama 8 bulan, yang setara dengan 1 hari latihan di dalam. Setelah Tan Yun menghabiskan 4 jam di dalam, kekuatan spiritualnya penuh, sementara dunia luar hanya berlalu sesaat. Setelah Tan Yun terbang keluar dari menara 12 lantai, dia membuka terowongan ruang waktu 1.000.000 mil, dan kemudian memasuki menara untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi di kolam spiritual. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun terus membuka terowongan ruang waktu seperti ini. 1 tahun 3 bulan kemudian, Tan Yun duduk bersila di lantai 12, kelelahan, dan berkata pada dirinya sendiri, pada kecepatan terbang saya saat ini, dibutuhkan 4 bulan untuk terbang dalam garis lurus dari alam jiwa misterius ke alam misterius. Alam Huangfu. Petik 2. Dan kecepatan saya membuka terowongan ruang waktu kurang dari 30% dari penerbangan normal. Setelah membuang waktu yang dihabiskan berkali-kali di menara untuk memulihkan kekuatan spiritual di kolam spiritual, sekarang, jika tidak ada kecelakaan, paling lama 3 bulan, terowongan ruang waktu dapat mencapai sekitar alam rahasia Huangfu. Naik. Bertekad, setelah Tan Yun memulihkan kekuatan spiritualnya, dia mulai membuka terowongan ruang waktu. Dalam sekejap mata, setelah 2,5 bulan, Tan Yun berhenti membuka terowongan ruang waktu. Berdiri di pintu keluar terowongan ruang waktu, dia melihat turbulensi spasial yang gelap dan bergelombang di depan, dan berkata dengan suara rendah, seharusnya hampir ke alam rahasia Huangfu. Sudah 1 tahun, 5 dan 1 tahun, setengah bulan sejak saya membuka terowongan ruang waktu. Masih ada setengah bulan lagi sebelum Yingying membombardir penghalang rahasia Huangfu. Yah, aku menunggu di sini selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, boom, boom. Tiba-tiba, suara keras terus berdering dari turbulensi ruang yang gelap gulita. Wow, Tan Yun tiba-tiba berdiri, dan jiwanya terkejut. Rambutnya beterbangan, kesadaran spiritualnya seperti gelombang tak terlihat, dan itu berasal dari aliran turbulen ruang gelap ke segala arah, dan akhirnya menentukan bahwa suara itu berasal dari 1,5 juta mil di kiri depan. Tan Yun tidak segera membuka terowongan ruang waktu lagi, tetapi meneriakkan naga emas dan singa dewa yang telah memasuki tahap dewasa tingkat ke-9. Setelah tubuh besar naga emas dan dewa singa memblokir terowongan ruang waktu, Tan Yun terbang keluar dari terowongan ruang waktu. Dia terbang keluar dari terowongan ruang waktu, melihat ke belakang, terowongan ruang waktu menghilang, dan melihat naga emas dan singa meringkuk bersama, tergantung dalam turbulensi ruang. Tan Yun tidak terkejut dengan ini. Dia tahu bahwa hanya di dalam terowongan waktu dia bisa melihat penampakan terowongan waktu. Begitu dia meninggalkan terowongan waktu, dia tidak dapat menemukan jejak terowongan waktu. Dan Tan Yun membiarkan naga emas dan singa dewa tinggal di terowongan ruang waktu, dia menggunakan pria besar itu sebagai koordinat. Tan Yun menasihati, orang besar, jangan tunggu aku di sini. Saya akan segera kembali ke Huangfu Secret Realm. Setelah membuka penghalang Huangfu Secret Realm, saya akan membuka terowongan ruang waktu dari Huangfu Secret Realm untuk terhubung dengan luar angkasa, terowongan waktu di sini. Tuan, jangan khawatir, bawahanmu mengingatnya. Naga emas dan dewa singa tersenyum jujur. Desir, dengan tubuh fisiknya yang kuat, Tan Yun terbang lebih dari 1,5 juta mil di ruang yang bergejolak, menghadapi ruang yang bergejolak dengan kedua tangan, dan dengan ringan berteriak, silakan. Menusuk. Pada saat yang sama, 3.000 mil di utara alam rahasia Huangfu, langit tampak terkoyak secara paksa, dan retakan spasial besar sepanjang 500 meter muncul.
Wow! Saat berikutnya, Tan Yun melangkah keluar dari celah di angkasa dengan senyum seperti angin musim semi. Setelah melangkah keluar dari celah ruang angkasa, Tan Yun terkejut sejenak dan menemukan bahwa ada gunung peri lain di luar area rahasia Huangfu. Tan Yun tahu bahwa selama dia tidak ada, seseorang memindahkan gunung peri dari tempat lain untuk dijadikan sebagai gerbang alam rahasia Huangfu Sengsong. Wow! Tan Yun tiba-tiba menyusut dan mengenakan jubah putih saat itu berubah menjadi ukuran normal. Dia mengambil langkah lembut, melompat 3.000 mil ke dalam kehampaan dan muncul di depan gerbang gunung. Setelah Tan Yun membuka pintu alam rahasia, dia baru saja terbang ke alam rahasia Huangfu, menjaga pintu keluar alam rahasia. Tetua penegak hukum gerbang suci, Jun Yuanfeng, membungkuk dalam-dalam dan berteriak, bawahan memiliki melihat penguasa. Murid, lihat Master Sekte. Ribuan murid inti dari penegakan hukum Sekte Suci dan alam jiwa suci memandang Tan Yun dan berlutut. Semua orang mengagumi Tan Yun setelah melihat Tan Yun. Sejak lebih dari 1 atau 2 bulan yang lalu, setelah Tuoba Yingying kembali ke alam rahasia Huangfu, dia memberitahu semua orang tentang penaklukan istana abadi oleh Tan Yun. Pada saat itu, semua orang di alam rahasia Huangfu terkejut dan bersemangat. Ketika semua orang menyebut Raja Tan Yun, mata mereka menunjukkan kekaguman dan pemujaan dari lubuk hati mereka. Tidak ada keraguan bahwa daya tarik Tan Yun adalah eksistensi terkuat di antara semua Master Sekte, termasuk Master Leluhur, ketika Huangfu Sengsong mendirikan sekte. Pada saat yang sama, Tuoba Yingying juga memberitahu Patriark bahwa Tan Yun akan membuka alam rahasia dari jiwa ilahi ke alam rahasia Huangfu. Lebih dari 7 juta murid mengetahui bahwa dalam waktu dekat, mereka dapat memasuki medan perang para dewa di alam rahasia jiwa ilahi sesuka hati, dan mereka sangat bahagia. Pembebasan. Tan Yun tersenyum sedikit dan meminta semua murid penegak hukum untuk berdiri, memandang Yuan Fengjun, dan berkata, dalam 1 tahun terakhir ini, apakah ada kekuatan eksternal yang memprovokasi kasus saya? Jun Yuanfeng dengan hormat berkata, kembali ke Tuan yang berdaulat, tidak ada provokasi, tetapi dinasti suci Tuoba mungkin mendengarnya. Sekte kami menghancurkan istana jiwa abadi. Oleh karena itu, 3 bulan yang lalu, dinasti suci Tuoba mengirim seseorang untuk mengirim diskusi dokumen. Sekarang dokumen Yihe ada di tangan wakil raja, dan utusan Yihe untuk sementara tinggal di tamu VIP. Selain itu, Master Sekte Lama juga tahu tentang pembicaraan damai. Apa yang dimaksudkan oleh Master Sekte Lama adalah semuanya terserah padamu. Mendengar itu, Tan Yunsing menembakkan 2 cahaya dingin di matanya, dan mencibir, Yihe. Tuoba Lin membunuh ayah mertuaku, dan sekarang mereka melihat Huangfu Sengsongku tidak mudah diganggu, ingin merundingkan perdamaian. Ini mimpi. Tan Yun berkata dengan dingin, siapa yang datang untuk membicarakan perdamaian? Penguasa, orang yang membahas perdamaian adalah Dong Yong, wakil penguasa dinasti suci Tuoba, menempa Xiancheng. Jun Yuanfeng berkata dengan jujur. Ternyata orang ini, Tan Yun mencibir. Orang ini, Tan Yun, masih segar dalam ingatannya. Ketika dia menyelamatkan Yukin dari dinasti suci Nangong dan diburu oleh dinasti suci Nangong, klan Batu, Xianzong Abadi, dan Istana Perijiwa, dia biasa menempa wilayah udara Xiancheng. Dan Dong Yong ingin merebut perahu roh senjata abadi Asia kelas menengahnya, tetapi sebagai hasilnya, dia menggunakannya sebagai jimat dan memintanya untuk mengirim dirinya sendiri keluar dari pegunungan hukuman surgawi, menyelamatkan nyawanya. Yah, aku tahu. Setelah Tan Yun menjawab, sosoknya melintas, dan dia melewati ribuan mil kehampaan dan muncul di atas aula luar angkasa waktu. Kemudian, melonjak ke langit, setelah mendaki 80 juta mil kehampaan, dia muncul di samping Tuoba Yingying yang menyerang penghalang rahasia. Tuan, Anda kembali. Tuoba Yingying tersenyum ringan. Ya, Tan Yun mengangguk dan memerintahkan, saya akan memberikannya kepada saya di sini. Setelah terowongan ruang waktu terhubung, saya akan mengatur ulang susunan teleportasi ruang waktu. Tuan, bawahan meteorit waktu dan luar angkasa sudah siap. Tuoba Yingying berkata, membalikkan tangannya, dan menyerahkan 10 cincin semesta yang diisi dengan meteorit ruang dan waktu kepada Tan Yun. Apakah ada lagi? Tan Yun dengan meditatif berkata, terowongan ruang waktu biasa, dibutuhkan setidaknya 7 hari untuk mentransmisikan dari alam rahasia Huangfu ke alam rahasia jiwa ilahi. Jika seseorang menyerang alam rahasia jiwa ilahi, kita hanya dapat mencapai rahasia Huangfu.
Alam selama 7 hari dengan teleportasi tangan, lama. Saya berencana untuk menempatkan salah satu kristal meteorit ruang waktu di terowongan ruang waktu setiap ribuan mil, sehingga waktu transmisi dapat dikurangi dari 7 hari menjadi 1 jam. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying berkata, bawahan segera memanggil semua murid dari seluruh sekte untuk menambang meteorit ruang dan waktu dengan seluruh kekuatan mereka. Oke, Tan Yun berkata, selain itu, waktu untuk menyerang Istana Abadi-Abadi adalah sementara 5 tahun yang lalu. Tolong beritahu saya dan ubah menjadi 8 tahun untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi. Dan, Tan Yun berhenti, dan berkata dengan dominan, pergi beritahu Dong Yong, Kaisar Huangfu saya menolak untuk merundingkan perdamaian, biarkan dia memberitahu putra mahkota Tuoba dan Tuan Tuoba, paling lama 30 tahun, tidak akan ada menjadi dinasti suci Tuoba lainnya. Bawahan mematuhi perintah. Tuoba Yingying menerima pesanannya dan pergi. Tan Yun segera mengorbankan api mengmeng besar dan membakar penghalang alam rahasia ke dalam celah 500 kaki. Dia menjulurkan kepalanya, melepaskan indera spiritualnya, dan menemukan naga emas dan dewa singa 1,53 juta mil jauhnya. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 1,5 jam untuk membuka terowongan ruang waktu ke terowongan ruang waktu tempat naga emas dan singa dewa berada, dan akhirnya terowongan ruang waktu terhubung. Kemudian, Tan Yun dan naga emas dan singa melewati terowongan ruang waktu dan terbang ke alam rahasia Huangfu dengan kecepatan normal. Pria besar, kamu akan mundur mulai sekarang, jika kamu membutuhkanmu, aku akan memanggilmu lagi, perintah Tan Yun. Petik 2. Setelah pria besar itu memimpin, dia memasuki lantai 11 pagoda suci Linglong, dan berlari ke periode penyeberangan tingkat 9 dengan mundur. Tan Yun melangkah ke udara dan berdiri di bawah terowongan ruang waktu, menyelam ke bawah secara vertikal, dan muncul di atas aula ruang waktu setelah 2 hari. Tan Yun meludahkan kata, pergi, dan tiba-tiba, potongan-potongan meteorit ruang dan waktu, merah seperti darah seperti kepalan tangan, menyembur keluar dari cincin semesta seperti semburan deras yang bersinar, penuh 100.000 keping, tergantung di depan Tan Yun. Tan Yun Lingshen mengendalikan meteorit waktu dan ruang, dan membentuk susunan teleportasi dengan diameter 500 kaki di kehampaan, mengambang di udara dalam lintasan misterius. Setelah itu, Tan Yun terbang ribuan mil ke dalam kehampaan, memegang pedang di puncak gunung, dan menggali dan memoles batu bundar berukuran 1000 kaki persegi. Tan Yun memegang batu itu dan terbang ke tanah di sisi kiri kuil waktu. Setelah meletakkan batu itu di tanah, dia melambaikan tangannya pada formasi teleportasi di kehampaan. Segera, formasi teleportasi ditembak jatuh secara vertikal, tertanam di dalam lingkaran. Pusat platform tinggi. Kemudian, Tan Yun membawa pedang di permukaan batu di sekitar susunan teleportasi, dan mengukir dan melukis serangkaian pola berliku. Setelah pola susunan diukir dan digambar, 360 alur mata susunan muncul. 360 mata berarti bahwa hanya 360 batu roh kelas atas yang diperlukan untuk membuka terowongan ruang dan waktu yang mengarah ke alam jiwa yang misterius. Jika masalah ini dipelajari oleh orang lain di benua hukuman surgawi, dia akan terkejut untuk menjatuhkan rahangnya, kan? Ini karena siapapun yang memiliki akal sehat di bidang teleportasi tahu bahwa semakin jauh jarak teleportasi, semakin banyak batu roh yang akan dikonsumsi saat membuka bidang teleportasi. Dalam keadaan normal, jika Anda mengubah ke pengaturan kuat lainnya, susunan teleportasi dari alam rahasia Huangfu ke alam rahasia jiwa ilahi akan menelan biaya ratusan juta. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Susunan teleportasi yang dia atur hanya membutuhkan 360 yuan. Setelah Tan Yun mengatur susunan teleportasi, dia mentransmisikan suara ke Shen Qingfeng, tetua agung dari gerbang luar, dan memintanya untuk menemukan seseorang untuk membangun aula tanpa atap, dan melampirkan susunan teleportasi di dalamnya. Setelah itu, Tan Yun mengambil 2 hari lagi, mendaki 80 juta li ke dalam kehampaan, dan mengatur larangan transformasi ruang angkasa, yang terkait dengan susunan teleportasi di celah penghalang 500 meter. Setelah mengatur larangan ini, celah di terowongan ruang waktu tidak dapat dilihat. Selama arai teleportasi dihidupkan, larangan perubahan ruang akan dibuka, dan kemudian orang tersebut akan diteleportasi ke terowongan ruang waktu. Tentu saja, Tan Yun tidak perlu membuka susunan teleportasi untuk membuka larangan dan memasuki terowongan ruang waktu. Dalam 2 hari ini,
Shen Qingfeng secara pribadi mengawasi pekerjaan tersebut dan meminta 1.000 murid luar untuk membangun aula tanpa atap di sekitar susunan teleportasi ruang dan waktu sesuai dengan persyaratan Tan Yun, dan menamai aula tersebut, Balai Teleportasi Jiwa Huangfu. Setelah Tan Yun menyalakan larangan transformasi ruang angkasa, dan memasuki terowongan ruang waktu, dia akan memasukkan meteorit ruang waktu ke bagian atas terowongan setiap 1.000 mil. Waktu berlalu, sebulan kemudian. Setelah Tan Yun menggunakan semua batu roh di 10 cincin alam semesta yang diberikan oleh Tuoba Yingying, dia berbalik dan terbang selama 20 hari, kembali ke alam rahasia Huangfu. Pada saat ini, Tuoba Yingying telah menyiapkan meteorit waktu dan ruang, dan memberi Tan Yun cincin alam semesta yang penuh dengan meteorit ruang dan waktu. Setelah Tan Yun menerimanya, dia memasuki aula teleportasi jiwa Huangfu dan berhenti di formasi teleportasi. Su, Ho. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, 360 batu roh kelas atas terbang keluar dari cincin alam semesta dan mengambil 360 lingkaran ke matanya. Segera, kekuatan ruang dan waktu di istana teleportasi seperti riak air, dan saat kekuatan lembut menahan Tan Yun, terowongan ruang dan waktu 80 juta li di langit tiba-tiba terbuka. Tan Yun merasakan pusaran langit dan bumi, dan pada saat berikutnya, dia diteleportasi secara vertikal sejauh 80 juta mil, dan kemudian diteleportasi di terowongan ruang waktu selama kurang dari 2 saat sebelum diteleportasi ke tempat di mana dia pergi, terowongan ruang waktu tempat meteorit ruang waktu tertanam. Kecepatan teleportasi cepat. Tan Yun tersenyum puas, dan kemudian mulai menanamkan meteorit ruang waktu ke dinding terowongan ruang waktu setiap 1.000 mil. Di terowongan ruang waktu yang gelap, Tan Yun akhirnya kembali ke alam misterius setelah 4 bulan. Kemudian, Tan Yun mengatur formasi teleportasi di alam rahasia jiwa ilahi, persis sama dengan alam rahasia Huangfu. Dan para murid membutuhkan waktu 2 hari untuk membangun aula transmisi Shenhun Huangfu. Segera, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, menutupi seluruh alam misterius jiwa, dan suara keagungan memasuki telinga semua orang, aula transmisi para dewa dan Kaisar Huangfu telah selesai. Hanya membutuhkan 360 batu roh kelas atas untuk membuka terowongan ruang waktu, dan hanya butuh 1 jam untuk mencapai alam rahasia Huangfu. Juga, arai teleportasi ini adalah arai teleportasi besar. Setiap kali teleportasi, 360 orang dapat diteleportasi. Setelah waktu pembukaan pertama, akan ada interval 3 napas, dan dapat diteleportasi tanpa batas. In addition, since the time-space teleportation array is two-way teleportation, people who teleport from the Divine Soul Secret Realm will teleport on the left side of the time-space tunnel after entering the time-space tunnel. And the sex in the Secret Realm of Huangfu, those who teleport to the Secret Realm of the Soul, will teleport on the right after entering the time-space tunnel. Therefore, you should keep in mind that during the transmission process, do not run on a transmission route that does not belong to it. Otherwise, if you collide with a person who is teleporting in a high-speed transmission, you will surely be wiped out. Di alam rahasia jiwa ilahi, semua murid dan orang-orang tingkat tinggi yang bersedia pergi ke alam rahasia Huangfu untuk bermain dan menonton dapat membentuk tim yang terdiri dari 360 orang, menyebarkan batu roh, dan pergi ke alam rahasia Huangfu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa seorang murid terkenal di wilayah rahasia jiwa ilahi bersemangat untuk mengirim gelombang Huangfu jiwa ilahi ke arahnya. Jelas, murid-murid ini ingin pergi ke alam rahasia Huangfu terlebih dahulu. 1 jam kemudian, Feng Tianlun, 12 tetua klan Feng, pembunuhan dan semua leluhur organisasi hukuman surgawi, dan leluhur penegak hukum, bersama dengan Mu Mengyao, Xiao, dan Subing, terbang ke Tan Yun Sen, di samping. Tan Taiyu dan Tan Tai Long datang untuk mengirim Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun memandang keduanya dan menasihati, kakek dan paman, untuk mencegah musuh mengambil keuntungan darinya, jadi pintu alam rahasia di alam rahasia jiwa ilahi tidak boleh dibuka mulai hari ini, biarkan para murid latihan dengan tenang. Selain itu, mengenai kapan harus membuka Battlefield of the Gods dan Meteorite Canyon untuk waktu yang lama, dan memberi para murid di 2 alam rahasia pengalaman jangka panjang, itu tidak cemas untuk saat ini. Prioritas utama kami adalah mundur dan meningkatkan kekuatan kami, dan menyerang sekte abadi-abadi dalam 6 tahun. Jika seseorang menyerang alam rahasia jiwa ilahi,
Anda dapat mengirim seseorang ke alam rahasia Huangfu dan memberitahu saya melalui formasi teleportasi. Saya akan membawa seseorang untuk datang tepat waktu. Setelah nasihat, Tan Yun membuka arai teleportasi ruang waktu, dan setelah 1 jam berlalu oleh kelompok yang kuat, mereka kembali ke alam rahasia Huangfu. Feng Tianlun dan yang lainnya terkejut, dan diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun benar-benar mampu mencapai langit. 2 alam rahasia besar itu sangat jauh sehingga mereka dapat dilakukan hanya dalam 1 jam. Feng Tianlun percaya bahwa ini pasti formasi teleportasi tercepat di seluruh benua hukuman surgawi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya kembali ke alam rahasia Huangfu, mereka memberitahu semua orang di alam rahasia Huangfu melalui indera spiritual mereka bahwa mereka dapat pergi ke alam rahasia jiwa ilahi kapan saja dan di mana saja dan melihat pemandangan indah di alam rahasia jiwa ilahi. Suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar oleh semua orang di alam rahasia Huangfu. Tuan sekte ini hanya mengatakannya sekali dan mengingatnya dengan jelas. Semua orang di wilayah rahasia jiwa ilahi, seperti Anda, semuanya adalah murid Huangfu Shengzong saya. Anda tidak boleh memiliki diskriminasi atau prasangka. Tidak peduli siapa yang melanggar perintah, Anda akan dibunuh tanpa pengampunan, dan penguasa ini tidak akan pernah mentolerirnya. Petik 2. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan beberapa wanita pergi ke lembah peri nomor 1 di Tanah Suci Gerbang Suci Berjasa, dan mulai berlatih retret. Sebelum retret, Tan Yun tidak melihat Nangong Yukin karena masih dalam retret. Para wanita tahu bahwa kekuatan Tan Yun meningkat dengan sangat cepat. Untuk mengikuti jejak Tan Yun dan menjadi bantuan Tan Yun, para wanita di alam teritori juga menggunakan pil ban wilayah tertinggi dan pil penipu ban wilayah tertinggi untuk berlatih. Di lantai 12 pagoda suci Linglong, Tan Yun duduk bersila. Ketika dia hendak berlatih, dia memikirkan suara yang dikenalnya di luar menara. Sekte Master Tan, apakah sekarang nyaman? Nyaman? King Cheng, kamu bisa masuk. Tan Yun berkata saat dia membuka gerbang menara. Feng King Cheng mengenakan rok hijau dengan sudut terbang, dan setelah terbang ke menara, dia tampak ragu untuk berbicara. Apa yang salah? Tan Yun bingung. Master Sekte Tan. Feng King Cheng mengerutkan bibirnya dan berkata, bahkan jika Anda adalah orang yang kuat di alam ilahi dari sekte Anda, bahkan jika Anda berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu, tidak mungkin untuk melakukannya, dipromosikan ke realem-realem hanya dalam waktu 10 tahun. Dan setelah dipromosikan ke tingkat pertama wilayah itu, banyak orang telah menjadi tingkat kedua atau bahkan keempat. Suara Feng King Cheng menjadi lebih kecil, dan Tan Yun mudah hampir bisa mendengarnya. Kamu. Jika ada cara, bisakah kamu membantu kami klan Feng? Tetua klan Feng kami telah terperangkap di inkarnasi wilayah selama 7.000 tahun. Aku masih tidak bisa menyentuh penghalang dari alam berunsur 8. Dan ayahku, setelah dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam wilayah 40 tahun yang lalu, dia menghabiskan 5.000 tahun dalam senjata ajaib ruang dan waktu, dan masih tidak bisa merasakan penghalang tingkat ke-8. Setelah itu, Feng King Cheng menatap Tan Yun dengan gugup, takut Tan Yun akan menolak. Ayahmu yang memintamu datang padaku. Tan Yun berpikir sambil berpikir. Tidak. Feng King Cheng melambaikan tangannya dengan cepat, aku datang sendiri. Melihat kepalsuan Feng King Cheng, Tan Yun tersenyum dan berkata, beritahu ayahmu, dia bisa datang kepadaku untuk apapun di masa depan. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. 24 pil terbang keluar dari cincin semesta, ditangguhkan di depan Feng King Cheng, dan menasihati, di antara mereka, ada 2 pil domain dewa, 2 pil pemandu domain dewa, dan 10 pil domain Fei. Yu Fei kembali ke pil roh. Kamu sekarang berada di tingkat ke-8 dari alam ilahi. Setelah mengambil 2 pil alam ilahi dan 2 pil roh pengembalian ilahi, Anda dapat menembus kesempurnaan agung alam ilahi dan dipromosikan ke tingkat pertama alam-alam ilahi. Kemudian Anda akan mengambil 1 alam ilahi masing-masing untuk setiap alam kecil. Dan Yutai kembali ke pil roh. Dengan cara ini, jika kamu berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu, kamu dapat dipromosikan ke alam bulu paling lama 8.000 tahun. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 20 Yutai pil dan Yutai Guiling pil lainnya terbang keluar dari Qian Kun Ring dan melayang di depan Feng King Cheng. Kamu bawa pil ini ke ayahmu, biarkan dia dan tetua Feng mengambilnya. Setelah mendengar ini, Feng King Cheng sering gemetar karena terkejut. Jelas, dia tahu bahwa pil yang diberikan Tan Yun sudah lama hilang.
Setelah keterkejutan, Feng Qingcheng merasakan aliran hangat jauh di dalam hatinya. Kemudian, matanya merah dan berair. Memang Feng Tianlun yang memintanya, putri yang berharga ini, untuk datang dan bertanya kepada Tan Yun bagaimana memajukan wilayahnya. Dia cemas ketika dia datang, bagaimanapun juga, menanyakan kekuatan lain tentang cara untuk maju adalah hal yang tabu. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan bersikap dingin padanya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan memberi dirinya begitu banyak pil. Berapa umurmu? Jangan menangis. Tan Yun tersenyum. Aku hanya tersentuh. Feng Qingcheng cemberut mulut ceri kecilnya, dengan air mata, dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Tan Yun, terima kasih banyak. Tan Yun tersenyum, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, sehingga Anda dapat dengan cepat mundur dengan pil dan membunuh lebih banyak musuh di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi untuk mundur. Feng Qingcheng tersenyum dengan air mata, dan terbang keluar dari menara 12 lantai dengan gembira. Setelah Feng Qingcheng pergi, mata Tan Yunsing penuh dengan kedinginan. Ketika saya meninggalkan Bea Cukai, saya akan memimpin orang untuk menghancurkan Sekte Abadi-Abadi dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Kemudian, bantu Mengki membalas dendam ke Tang Zun Dinasti Suci, lalu ambil kedua peganganku. Ambil kembali pedang ilahi Hongmeng. Selama periode ini, apakah itu 3 keluarga besar yang tersembunyi atau 6 klan kuno lainnya? Jika mereka berani menyerang Huangfu Shengzong, Lao Su akan membiarkan mereka bola-balik. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan asal-usul api ilahi gagak emas, dan mulai memanipulasi api Grand Meng, memurnikan dan melahap. Pada saat yang sama, pegunungan hukuman surga, kedalaman sebenarnya dari pegunungan, misteri Murong. Di hamparan luas, seperti negeri dongeng, Murong Secret Territory, aula kuno yang menggantung di langit, sangat terlihat. Di aula, Patriark Murong Gudao memandang anak-anak Murong Sishi dan Murong Ningkang dengan ekspresi muram. Dan di sisi kiri dan kanan aula utama, ratusan tetua dari panggung wilayah berdiri dengan hormat, memandangi jalan kuno Murong. Murong Gudao berkata dengan sungguh-sungguh, menurut laporan detektif, Tan Yun memimpin seorang pria untuk menghancurkan istana abadi dengan kekuatan yang kuat. Melawan kekuatan tertinggi Huangfu Shengzong, dari ketidakjelasannya sebelum menjadi blockbuster sekarang, apa yang kalian katakan ini membuktikan. Juga, dalam situasi saat ini, bagaimana klan kita memilih, Sishi, Ningkang, mari kita bicarakan dulu. Mendengar itu, Murong Sishi mengubah strategi sebelumnya dengan duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Wajahnya yang memukau penuh dengan kehikmatan, ayah, dan semuanya. Saya dulu anggota Huangfu Shengzong. Menurut pendapat saya, kekuatan Huangfu Shengzong telah tumbuh terlalu cepat di bawah kepemimpinan Tan Yun, dan kita tidak bisa lagi mengabaikannya. Saya menyarankan agar ayah saya segera mengirim utusan ke Xianzong Abadi dan bergabung dengan Xianzong Abadi untuk menyerang Huangfu Shengzong. Ayah, Anda baru saja dipromosikan ke tahap ketiga dari alam eklosion, dan kakek dan Taizu juga adalah kekuatan dari tahap ketiga dari alam eklosion. Bahkan jika kita tidak bergabung dengan Sekte Abadi-Abadi, putriku dengan tegas percaya bahwa kita dapat menghancurkan Sekte Suci Huangfu. Mendengar ini, ketika Murong Gudao mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, Murong Ningkang berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, anak itu tidak setuju dengan sudut pandang kakakku. Menurut pendapat anak itu, semuanya terkendali. Xianzong Abadi dan Huangfu Shengzong adalah musuh yang mematikan. Dua sekte kuno harus bertarung. Setelah mereka bertarung, klan Murong kita akan membunuhnya secara mengejutkan. Pertempuran akan menentukan alam semesta dan menguasai surga. Murong Ningkang berkata lagi, menurut kembalinya klan saya di Eyeliner Eternal Xianzong, meskipun leluhur tinggi Master Sekte Xianzong Abadi Ruyan Wuji sudah mati, tuannya masih hidup. Jika berita itu dapat diandalkan, sekarang tuannya sama seperti Anda. Itu adalah alam triple eklosion. Jika Huangfu Shengzong berperang dengan Eternal Xianzong, Huangfu Shengzong memiliki kemungkinan kalah 60%. Jika Anda tidak kalah, Anda tidak hanya akan kehilangan kedua belah pihak, tetapi Anda juga dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Huangfu Shengzong. Karena itu, anak itu tidak setuju dengan pendapat kakakku. Setelah itu, Murong Ningkang melihat ke samping ke arah Murong Sishi dan berkata, kakak, jangan marah, saya hanya mengatakan pendapat saya. Ada sedikit kecemasan di mata Murong Sishi dan tidak berbicara. Murong Gudao mengamati para tetua dan berkata, Puisi dan Ningkang,
masing-masing memiliki alasannya sendiri, jadi tolong ungkapkan pendapatmu. Penatua membungkuk dan berkata, Patriark, bawahan setuju dengan sudut pandang Tuan Muda. Bawahan juga setuju. Kata tetua kedua, Tuan Muda berhati-hati, dan bawahan mengaguminya. Iya. Petik 2 petik 2. 9 tahun, mereka semua menyatakan pendapat mereka bahwa taktik Murong Ningkang adalah yang terbaik. 3 tetua berkata dengan benar, Patriark, wanita tertua telah berada di Huangfu Shengzong selama beberapa dekade, dan bawahan percaya bahwa penilaian wanita tertua adalah yang paling benar. Segera, hanya satu yang menjadi tua, yang berarti bahwa strategi misi adalah kebijakan terbaik. Murong Gudao berpikir sedikit, kalau begitu ikuti rencana Tuan Muda, tunggu sampai Eternal Xianzong dan Huangfu Shengzong sama-sama terluka, lalu ambil tindakan. Sebelum suara jalan tua Murong jatuh, dia diinterupsi oleh Murong Sishi dengan cemas, Ayah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Murong Sishi tiba-tiba melihat ke belakang, menatap para tetua berusia 9 tahun, dengan marah berkata, apa yang kamu tahu? Kamu tidak mengerti Huangfu Shengzong, karakter kejam macam apa Tan Yun yang baru diangkat. Usia sebenarnya adalah hari ini, dia baru berusia lebih dari 80 tahun. Menurut laporan mata-mata, ketika dia memimpin serangan ke Istana Abadi, dia sudah berada di tahap keempat wilayah itu, dan ketika dia menangkap kerabatnya di dinasti Nangong, dia hanya berada di alam para dewa. Yae, kekuatannya meningkat dengan kecepatan tinggi. Menurut keadaan normal, bahkan jika dia telah berkultivasi selama 5.000 tahun dalam senjata ajaib ruang dan waktu, dia tidak bisa naik dari tingkat ke-8 dewa ke tingkat ke-4 rahim. Bukannya kamu tidak tahu, setelah mencapai lapisan ke-8 alam dewa, jika kamu ingin meningkatkan ranahmu, kamu tidak bisa mundur begitu saja. Tapi Tan Yun melakukannya. Saya curiga Kaisar Huangfu Shengzong mereka memiliki semacam pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat di wilayah itu? Ayah. Murong Sishi berlutut di aula dengan lutut berat, air mata berlinang, dan berdebat dengan alasan, Ayah, tolong dengarkan putrimu sekali, benar-benar tidak bisa memberi Tan Yun kesempatan untuk tumbuh dewasa. Tiba-tiba, Tan Yun menepuk dahinya, Su Bing, aku akan mengenalkanmu beberapa kenalan. Keluarlah pria besar itu. Setelah Tan Yun berbicara, naga emas dan singa terbang keluar dari menara suci dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, Su Bing, kera tua itu adalah murid Raja Naga Iblis, dan dia juga memiliki warisan dan ingatan Raja Naga Iblis. Pria besar itu adalah murid Dewa Naga Emas, dan memiliki warisan dan ingatan Dewa Naga Emas. Selain itu, Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dari Tuan Dewa Surgawi. Setelah mendengar ini, Shen Subing melihat cincin Dewa Emas di antara jari-jarinya, dan kemudian dia menyadari bahwa cincin Dewa Emas yang diberikan Tan Yun pada dirinya sendiri awalnya dibuat oleh Tan Yun untuk Dewa Naga Emas. Bawahan, saya telah melihat istri Tuan. Tuoba Yingying berlutut dengan satu lutut menghadap Shen Subing dengan gembira. Bawahan telah melihat istri tuannya. Naga emas, singa, dan kera iblis merangkak di depan Shen Subing. Jangan menyerah. Shen Subing, yang memiliki ingatan tentang kehidupan terakhir, telah menjadi berbeda sekarang, memberi orang perasaan tenang dan agung. Pada saat yang sama, Shen Subing tidak akan lagi berlatih latihan yang diberikan Tan Yun padanya mulai sekarang, dan dia akan berlatih kembali, Alkitab Ruang dan Waktu, yang dia latih di kehidupan sebelumnya. Kehidupan pertama Shen Subing bukan hanya istri dari Hongmeng Supreme, tetapi juga dikenal sebagai Raja Dewa Ruang dan Waktu yang hidup berdampingan dengan 3 keindahan dan kekuatan di antara 3 alam dewa. Hanya setengah langkah dari alam tertinggi. Setelah itu, naga emas dan singa terbang ke lembah es bersama semua orang, dan Tan Yun dengan mudah mengangkat formasi terlarang di sekitar pohon kehidupan, dan meletakkan pohon kehidupan ke dalam cincin alam semesta dengan akar dan tanah. Dengan vitalitas yang kuat dari pohon kehidupan, bahkan jika tidak ada aura di cincin alam semesta, ia dapat bertahan selama 10 atau 8 tahun. Setelah pohon kehidupan dikumpulkan, naga emas dan singa membawa kerumunan, dan jatuh dari langit setelah 2 jam terbang, dan terbang ke bagian terdalam dari hutan meteor. Apa yang menarik perhatian semua orang adalah menara Dewa Setan Gyeoksuzen, yang setinggi 1 juta kaki, sejernih kristal dan penuh dengan kekuatan liar kuno. Setelah Tan Yun mencabut larangan di gerbang menara, dia dan beberapa wanita memasuki menara. Setelah lebih dari 40 tahun, ketika Tan Yun sekali lagi memasuki menara suci iblis kota Yusu,
ingatan terakhir kali dia memasuki menara muncul di benaknya. Ketika dia masuk sendiri terakhir kali, Dongfang Yusu memadatkan gambar sebelum dia meninggal. Dalam gambar, dia mengenakan gaun kuning muda. Meskipun tingginya 100 meter, tubuh Miaoman terkoordinasi dengan sempurna. Wajah Dongfang Yusu memiliki kecantikan yang aneh. Ini adalah wajah yang semakin cantik. Pupil matanya seindah safir yang dalam. Tan Yun ingat bahwa Dongfang Yusu, penguasa Dewa Liar, mengatakan bahwa keturunan ras liar dan primordial hidup di jurang yang ganas dari Dewa Pedang Besar, menunggunya untuk membalas dendam di masa depan. Selain itu, Dongfang Yusu menyegel gumpalan jiwanya di monumen Dewa Zenyuan di jurang jahat para dewa sebelum turun ke benua hukuman surgawi di zaman kuno, menunggu dirinya untuk membangkitkannya kembali. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun memberitahu Putri Sen Subing tentang masalah ini. Tan Yun, singkirkan menara Dewa Iblis. Ada beberapa air mata di mata indah Sen Subing. Di masa depan, kami akan bekerja keras untuk naik sesegera mungkin, dan kemudian kembali ke alam Dewa Hongmeng kami sebelum membangkitkan Yusu. Tan Yun mengangguk, dan menempatkan menara penguasa iblis ke dalam cincin semesta. Sekarang roh-roh di menara Dewa Setan sudah mati, dan kekuatan menara Dewa Setan hari ini kurang dari 1/10 juta kekuatan masa lalu, tetapi itu cukup untuk menjadi kartu Hall Tan Yun. Setelah itu, naga emas dan singa yang membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang ke Gunung Abadi Ruang dan Waktu. 6 hari kemudian, ketika terowongan waktu dan ruang dibuka dari Gunung Abadi Waktu dan Ruang, butuh setengah hari untuk melewati terowongan ruang dan waktu dan kembali ke alam roh mistik. Itu adalah langit berbintang. Tan Yun memanggil Tan Taiyu, Tan Tailong, Komandan, Wakil Komandan, Pemimpin Organisasi Pembunuhan, Wakil Komandan Tan Taiyu, Tan Tailong, Organisasi Hukuman Surga, dan Pusat Kekuatan di semua wilayah. Setelah beberapa diskusi, Tan Yun menoleh ke Tan Taiyu dan Tan Tailong dan berkata, "Kakek dan Paman, Anda akan bertanggung jawab atas alam rahasia jiwa mulai sekarang. Adapun Kepala Sekte, Anda akan dipromosikan." Petik 2. Iya tidak masalah. Tan Taiyu berkata dengan ramah, "Jangan khawatir, kakekku akan membantumu mengelola Huangfu Shengzong di alam rahasia jiwa ilahi." Setelah itu, Tan Taiyu tertawa dan berkata, "Yuner, kapan kamu berencana untuk menikahi Xianer dan Xiao?" Tan Yun berkata tanpa ragu, setelah Yuner membalaskan dendam Mengki dan menyelamatkan ibunya, maka dia akan memilih hari yang baik untuk menikahi mereka. Pembalasan. Ibu Ratu. Tan Taiyu dan orang-orang yang tidak tahu identitas Mu Meng tiba-tiba terkejut. Tan Yun meraih tangan Giokmu Mengki dan berkata, "Semuanya, Mengki adalah putri dari dinasti Mu Feng." Orang-orang tidak hanya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa identitas Mu Menggu begitu mulia. Tan Taiyu berkata dengan marah, "Mengca, jangan khawatir, setelah Huangfu Shengzong kita stabil, kakek, tulang tua ini, juga akan membantumu membalas dendam." "Ya," mata Mu Meng bersinar dengan harapan, "saya percaya hari untuk membalas dendam tidak jauh lagi." Setelah itu, Tan Yun bertanya kepada Tuoba Yingying apakah dia bisa menemukan senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi saat menghancurkan istana jiwa. Tuoba Yingying memberitahu Tan Yun bahwa total 16 pagoda ruang waktu dari biji sesawi terbaik telah ditemukan, tetapi setiap pagoda hanya dapat mengizinkan satu orang untuk berlatih di dalamnya, dan 1 hari kultivasi setara dengan setengah tahun di luar. Senjata ajaib dari kelas ruang waktu Master, meskipun peringkatnya sama, rasio waktu dari ruang waktu independen yang dapat dikultivasikan di dalamnya berbeda. Misalnya, pagoda suci Linglong Tan Yun juga merupakan artefak suci tertinggi, tetapi ia berkultivasi di lantai 12, dan 1 hari setara dengan 8 bulan di luar. Setelah itu, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk mengeluarkan semua 16 pagoda ruang waktu yang dia temukan. 1 diberikan kepada Mu Mengli, Xiao, Xianer, Ziyan, Su Bing, Su Zhen, Tan Taiyu, Tan Tailong, Tian Lao, Wei Kuan, Huangfu Guchong, Song Huixin, masing-masing 1. Untuk 4 sisanya, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk menyimpan 1, dan kemudian memberikan 1 kepada Yukin, Ruxue, dan Suyu. Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk memberikan masing-masing menara suci ruang waktu biji sesawi kelas atas dan kelas menengah dari wilayah lain yang ada. Pada saat yang sama, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk memberi semua orang cukup batu roh terbaik untuk membuka menara suci ruang dan waktu. Setelah mengatur semua ini,
Tan Yun akan membuka alam rahasia jiwa ilahi, alam rahasia Huangfu, dan metode dua alam rahasia, dan memberitahu orang-orang kuat. Ying Ying, kera tua akan menemanimu kembali ke alam rahasia Huangfu, dan memberitahu sekte bahwa kita telah menaklukkan alam rahasia jiwa. Tan Yun selesai berbicara, memandang kera iblis, dan menasihati, lindungi Ying Ying, jangan membuat kesalahan. Juga, kera tua, setelah kamu kembali ke alam rahasia Huangfu, segera mundur dan berlatih dan tunggu aku kembali. Bawahan patuh. Jawab kera pembunuh surga. Pada saat ini, Tan Yun tampaknya telah memikirkan sesuatu, memandang Tuoba Ying Ying, dan menasihati, 1,5 tahun kemudian, Anda berada di penghalang rahasia di atas aula ruang waktu dari gerbang luar rahasia Huangfu, dan Anda menyerang, penghalang sulit untuk membuat suara untuk saya, sehingga saya bisa mengetahui lokasi yang tepat dari ranah rahasia Huangfu ketika saya membuka terowongan ruang waktu. Bawahan patuh. Tuoba Ying Ying menerima perintahnya. Kera iblis pembunuh surga membawa Tuoba Ying Ying dan terbang menuju pintu keluar alam jiwa misterius. Yuner, kapan kamu akan menyerang Eternal Xianzong? Tanya Tan Taiyu. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, akan memakan waktu 1,5 tahun untuk membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia jiwa ilahi ke alam rahasia Huangfu. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, beri aku lebih dari 3 tahun, lalu rencanakan untuk menyerang abadi-abadi dalam 5 tahun. Sebelum ini, semua orang akan mundur dan berlatih untuk meningkatkan